Dan malam ini baru mau bahas. Dan malam ini kita akan sesuai dengan feedster yang udah disebar oleh teman-teman Shift Media. Saya akan coba sharing sedikit dari, saya yakin di sini bukan saya doang yang pernah ke Jepang. Saya mah juga baru beberapa kali doang. Pasti ada teman-teman yang mungkin udah bolak-balik ke Jepang. Agak-agak bete dikit, ke Jepang gitu. Ada yang kayak gitu mungkin ya. Ada yang pengen belanja bawang ke Jepang. Ada yang kangen udon ke Jepang. Pengen makan udon ke Jepang aja. Padahal udon banyak di sini bertebaran, tapi pengen yang asli yang dari Jepang misalnya. Ada yang setiap winter ke Jepang. Ada yang mungkin pernah tinggal di Jepang. Ada yang bahkan sekarang lagi tinggal di Jepang live streaming. Jadi saya bukan bermaksud lebih sok tahu daripada teman-teman. Hanya angle saya kemarin seminggu ke Jepang itu mudah-mudahan semakin menegaskan sebuah pesan yang selama ini udah kita saksikan sendiri, kita dengar dari teman, atau bahkan teman-teman yang di Jepang mungkin ngalamin langsung. Tentang moral, akhlak. Kalau di Feedster teman-teman lihat, seorang muslim Jepang yang ketika kita nyerahin satu hadiah kantong yang sekarang jadi program Shift itu untuk mengganti kantong plastik kalau kita belanja, terus kita sediain kantong yang kalau itu jadi kayak gantungan kunci, ditaruh di tas, ditaruh di motor. Jadi kalau kita belanja itu bisa pakai itu, nggak usah banyak pakai plastik supaya mengurangi sampah plastik. Ini hanya ikhtiar kecil dan nggak ada apa-apanya dibandingkan yang udah dilakukan banyak komunitas yang lain. Tapi kita ingin terlibat kecil-kecilan. Kita kasih ke dia. Sebetulnya sederhana sih kantong itu. Harganya murah, desainnya biasa sebetulnya. Cuman buat kita sih bagian dari kepedulian gitu ya. Kita serahin nih. Kita serahin sama dia, coba lihat gimana ekspresinya. Kayak nggak pernah ngelihat kantong gituan ya. Padahal kan di Jepang udah banyak yang gitu. Malah saya juga beli di Jepang untuk jadi kayak sampel. Kita bikin gini yuk. Jadi kita di Jepang malah belajar tentang bikin kantong yang lebih bagus, yang lebih murah dan lebih kayak nyaman aja dipakai gitu dari bahan yang lebih bagus. Dia tuh kayak nggak pernah ngeliat kantong gitu, kayak tinggal di kutub mana gitu. Begitu kita kasih, gitu kan ya? Kenapa dia kayak gitu? Bukan karena dia nggak pernah lihat itu, karena dia menghargai kita. Ini namanya orang yang syukurnya tuh luar biasa. Makanya disebutkan oleh Kang Yusuf yang jadi sahabat kita di Jepang itu, di Jepang kan ada budaya orang berterima kasih. Berterima kasihnya tuh nggak sekali, berkali-kali. Kalau di situ disebutin siang, makasih ya tadi pagi udah dikasih hadiah ini. Besok, makasih ya kemarin. Lusa, makasih ya bulan lalu. Tahun depan, makasih ya tahun yang lalu. Terus aja diingat kebaikan orang. Sebetulnya teman-teman, ini bukan budaya Jepang saja. Salah sebut lagi. Ini bukan budaya Jepang saja. Jauh 1400 tahun yang lalu, ini adalah sebuah habit, sebuah behavior yang udah diajarin Nabi kepada orang yang beriman. Apa kata Nabi? Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikan itu. Kalau kalian tidak mampu membalas kebaikan itu, maka doakanlah dia seolah-olah kalian sudah membayar kebaikannya. Itu satu cara kita menghargai orang lain. Banyak hadis pastinya. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikan itu. Jadi kalau dia kasih kita hadiah, balikin hadiah ke dia. Makanya bahasanya tahadu. Bukan ihdi, tapi tahadu. Apa arti tahadu? Saling memberi hadiahlah kalian. Jangan cuma nerima hadiah terus. Saling mentraktirlah kalian. Jangan cuma ditraktirin mulu. Apalagi saling share pulsa atau kuotalah kalian. Jangan cuma minta kuota terus. Ini kan terjemahan praktis ya dari tahadu. Karena saya nggak suka menerjemahin teks Al-Quran dan hadis hanya secara teori. Kita harus mampu menerjemahkannya dalam praktek kekitaan. Kekitaan artinya sesuai dengan praktek kehidupan daily-nya kita. Kalau enggak, namanya bukan penerjemah. Kalau enggak, bukan da'i, hanya sekedar penerjemah. Da'i itu harus bisa membawa idealisme kepada realitas, itu da'i. Dan itu enggak gampang loh. Kita harus tafakur, kita harus muhasabah, kita harus memahami realitas, baru kita bisa bawa idealisme kepada realitas. Ini kalau di zaman kita gini, ini kalau di zaman kita gini. Itu namanya membawa sebuah idealisme sirah nabawiyah
menjadi sebuah solusi konkret program kehidupan kita zaman sekarang. Kalau cuman bicara sirah nabawiyah secara narasi, teori, tapi nggak bisa diterjemahkan dalam praktek kekinian, ini sama dengan buku atuh. Apa gunanya bedah buku? Saya dulu ketika kuliah di Mesir, kita pakai buku nih, bawa buku ini ya, dosen ngasih tahu, beli buku ini, kasih tahu referensinya, kita cari di perpustakaan buku, udah gitu di kampus kita bedah. Ngapain bedah lagi kalau udah ada buku? Karena buku hanya menjelaskan teori. Bedah dari dosen ini syarah kalau dalam hadis, tafsir kalau dalam Quran, tahqiq kalau dalam ilmu ilmiah. Itu tujuannya apa? Untuk menjelaskan lagi teori-teori di buku itu dalam bentuk yang lebih konkret. Nah, begitu juga ta'lim. Kalau ta'lim cuma saya bahas bahwa Nabi pernah begini, bahwa Nabi pernah begitu, terus zaman kita gimana? Kan nggak mentranslate kan? Nggak menterjemah. Nabi itu misalnya pernah lomba berkuda yang saya share di YouTube, pernah lomba berkuda dari Thaniyatil Wada sampai ke Masjid Bani Zuraid. Zaman kita apa? Bukan cuma berkuda. Ini berarti belum menterjemah sirah nabawiyah. Zaman kita tuh artinya riding, touring, night run kalau buat anak mobil. Jadi games anak-anak yang senang mobil, motor, sepeda dari satu tempat dan berakhir di masjid. Riding lah yang paling sederhananya. Touring kalau bareng-bareng misalnya, itu adalah terjemahan konkret apa yang terjadi di zaman Nabi dengan konteks kekitaan. Nggak harus kita cari kuda baru ngikut sunnah. Kalau nggak naik kuda berarti belum nyunnah. Sehingga ada istilah olahraga sunnah. Saya nggak sepakat dengan istilah olahraga sunnah. Semua olahraga selama nggak melanggar syariat itu nyunnah. Berenang, yang nyunnah yang mana? Yang gaya bebas Ustaz? Enggak, semua berenang itu sunnah. Mau dia diving, mau dia free dive, mau dia snorkeling, mau dia surfing, mau dia cliff dive. Kan banyak varian berenang kan? Cliff dive yang loncat dari tebing itu. Yang paling pro yang baru diputusin. Itu kan loncatnya paling tinggi. Pro cliff diver. Loncat paling tinggi, udah gitu loncat, nggak muncul-muncul. Ini kan varian dari berenang, free dive kah, diving kah, snorkeling kah, apalagi saya nggak tahu, surfing atau kalau surfing aja mazhabnya banyak banget nih. Ada surfing longboard, ada shortboard, ada apa? Pakai papan skimboard, ada yang wake surf, ada yang ski apa tuh, water ski sport kayak gitulah, pokoknya water sport terserah deh apa namanya. Ada yang berenang pun gaya bebas, gaya punggung, gaya katak, gaya batu, gaya malu-malu gitu kan. Gimana kayak malu-malu, mau loncat kayak malu gitu. Kenapa? Takut malu-maluin. Artinya semua ini sibahah. Semua ini adalah berenang. Jadi yang namanya berenang, nggak harus kita langsung mengatakan, olahraga sunnah itu berenang. Boleh juga, olahraga sunnah itu diving. Boleh nggak ngomong kayak gitu? Boleh. Cuman orang nggak berani aja ngomong kayak gitu. Kenapa Ustaz? Soalnya mungkin dia pikir kalau keluar dari kata berenang jadi nggak islami. Padahal berenang itu kan kategori umumnya. Nanti variannya, jenis-jenisnya banyak. Saya bisa aja bilang diving, olahraga sunnah. Cliff dive, lebih nyunnah lagi. Karena itu adrenalinnya cowok banget kan, loncat, wah gitu segala macam. Kenapa itu hanya jadi kayak kesannya nggak nyunnah, kurang berpahala. Soalnya bukan gaya bebas, cuman gaya bebas doang yang berpahala. Padahal manfaatnya sama aja. Bahkan kalau teman-teman yang diving itu kan luar biasa ya. Kemarin saya mau diajak diving di Tanjung Pinang. Ternyata itu tekniknya, ilmunya dahsyat juga tuh diving. Apalagi free dive. Free dive nggak pakai tabung udara, terus kayak mau masuk kan kalau di laut susah ya. Kayak mau tenggelam nggak tenggelam. Ini kenapa sih kok saya di permukaan air terus gitu. Muncul lagi belakangnya gitu, nggak masuk-masuk. Kayak seonggok karang gitu kan ya. Kenapa? Karena susah banget mau masuk ke dalam. Ada tekniknya. Saya pas lagi di Bunaken tuh. Sok-sok free dive. Sebetulnya nggak free dive sih, free dive fun gitu. Wah, gua mau free dive. Oh iya Ustaz. Udah aja sampai ke bawah mau turun itu ada anak saya minta diambilin bintang laut kan di tebing gitu. Jadi agak di pinggir-pinggir tebing gitu ini kayak bahaya banget gitu kan. Yang di sebelah sana gelap, sebelah sini kayak warna-warni.
Kata anak saya, Baba mau yang bintang laut itu tuh. Oh ya tenang, gaya kan. Loncat deh saya tuh dari kapal, loncat. Saya kira gampang gitu, tenggelam kayak di kolam renang kan gampang tuh, nyelam kan. Ini nyelam kok susah banget ya, kok nggak kayak ada yang nahan, lo nggak boleh ke bawah, lo nggak boleh ke bawah. Kayak susah banget, sampai kelepek lama, datanglah yang lokal pride-nya, warga lokalnya yang udah pro banget lah ya. Makanya buat kita tuh lokal itu terbaik lah, udah free rider banget. Mereka nggak pakai pencitraan, nggak pakai GoPro 7, nggak pakai apa-apa, tapi bener ke bawah. Kita udah pakai segala alat, cuman di atas doang. Terus diedit, posting gitu. Kalau mereka tuh bener-bener tenggelam beneran, Ustadz bisa, aduh nyerah deh nyerah. Akhirnya dia langsung ngambil, langsung muncul lagi. Gampang gini. Kok bisa gampang gini mas? Ya latihan. Sampai ada yang nombak ikan gitu-gitu kan. Itu kan semuanya olahraga air, berenang dan keren. Bahkan sebagiannya dipakai buat kemampuan militer. Militer kita juga ada yang diving, ada yang sampai berenangnya tangan dan kaki diikat kan sampai kayak gitu-gitu. Kalau di Palestina tuh orang Hamas, pasukan Hamas pakai berenang dengan jenis apa? Diving. Mereka pakai tabung udara diving dari Gaza tembus ke pangkalan militer Israel. Kan ada dulu serangan yang 10 prajurit Hamas angkatan laut yang katak gitu kan, angkatan pasukan katak masuk ke dalam, keluar nyerang. Kalau ini kan perang, namanya perang ya, saling tembak-tembakan, masa saling senyum gitu kan. Gitu. Itu bukan perang. Itu dakwah, namanya jihad. Jadi jangan agak kagok gitu kalau ngomongin orang berperang, kok perang sih Ustaz? Namanya perang ya, tembak, masa perang gini, ya gitu dong. Nah dia masuk, terus keluar di pangkalan militer Israel, diserang, terbunuh beberapa prajurit Israel dari Hamasnya. Kalau nggak salah cuma satu yang syahid, sisanya selamat dan mereka masuk lagi. Berarti kan sibahah di zaman sekarang adalah salah satunya diving. Makanya saya nggak sepakat dengan istilah olahraga sunnah itu hanya 3. Padahal kalaupun mau dibikin persis kayak Nabi, 4 harusnya. Yang jarang dibahas yang keempat apa? Gulat. Bukankah Nabi juga pegulat? Yang ngalahin Abu Rukanah? Kenapa nggak dimasukin? Karena kita baru membaca satu hadis, lalu merasa paling mengerti hadis tersebut. Padahal olahraga sunnah itu kayak misalnya berkuda. Berkuda itu bukan cuma naik kuda loh. Ngurus kuda. Ngurus kuda itu apa sekarang? Ngebengkel. Jadi cowok banget tuh kalau dia misalnya mogok motornya dia bisa ngerjain sendiri. Masa mogok nelpon, gimana tolong angkat motor saya tinggalin tuh di atas jembatan misalnya di Pasteur. Ya kurang cowok sih. Jadi cowok yang keren itu justru kalau dia bisa ngebengkel sendiri, minimal kalau mobilnya ada apa dia bisa ngedongkrak sendiri gitu kan ya. Ini life skill cowok. Jadi pesan dari olahraga yang Nabi katakan tadi itu bukan cuman kudanya disiapin, dipakein pelana, terus dipegangin tali kekangnya, duduk di belakang, pencitraan, yang misalnya kita pakai selfie gitu, misalnya. Saya pernah gitu soalnya. Saya nggak ngomongin orang lain ya, jadi jangan diedit, nanti dikasih judul macam-macam gitu, enggak. Saya lagi ngomongin diri saya sendiri. Pernah di Parompong kan ya, belajar berkuda, karena baru pertama, dipegangin sama pelatihnya, si kudanya teh. Karena kalau nggak dipegangin, ntar saya dibawa lari gimana? Oke, mas pegangin erat ya. Ya Ustadz. Nah dia ajarin, yang pertama Ustadz kalau berkuda itu, ini kata dia ya, nanti teman-teman yang pro penunggang kuda mungkin bisa meralat. Kata dia kuda itu kita tuh sama dia tuh harus kayak ngeklik gitu. Kita tuh harus sehati, kita tuh harus kayak saling paham gitu, saling pengertian. Kamu capek ya dah. Kita tuh harus saling pengertian gitu, dielus-elus dulu rambutnya, terus kayak dipegang-pegang gitu, saling pegangan gitu kan ya. Tapi jangan dikedip gitu, kasihan nanti. Apaan sih lo? Gue cowok tahu. Oh ya maaf ya. Terus kayak gitu-gitu, udah akrab, udah sehati gitu, baru naik. Dia nggak akan ngerjain. Kalau nggak sehati dikerjain sama dia katanya. Entah ini benar, entah ditakut-takutin. Pokoknya katanya gitu, kalau nggak sehati, nggak akrab gitu, kudanya sebel, apaan sih lo, turun aja, males lah, kan gitu kan, kuda juga males gitu, ngapain sih lo naik-naik ke gua, emang gua siapa lo, kegeeran kitanya gitu, makanya kayak ternyata ada ilmunya, nanti cara sampai ngurus kuda, harusnya penunggang kuda itu kan secara teori dia yang ngurus kudanya sendiri kan, sama kayak penerjun kan dia yang ngelipet
parasutnya sendiri kan, bukan dilipat sama teman, karena itu bahaya sekali kalau dilipat sama orang lain, nggak tahu ada apa, dan dia harus make sure kalau ini udah aman, dan kalau dia nanti buka di udara terbuka, kalau dilipat sama teman bahaya. Termasuk berkuda, dia ngurus kuda sendiri sampai sepatu kuda dan segala macam. Ini nih ilmu berkuda, jadi bukan cuman menunggang, tapi termasuk ngurus kuda. Kalau motor bukan cuman riding, termasuk ngurus motornya, servisnya, dia bersihin motornya, kalau ada yang rusak, minimal ganti oli deh. Ini life skill. Ini nih sunnah Nabi SAW. Jadi buat saya kurang sepakat dengan istilah olahraga sunnah, semua olahraga itu sunnah. Jadi teman-teman yang senang dengan segala macam jenis olahraga, dengan syarat satu aja, tidak melanggar syariat. Apa melanggar syariat? Satu, membuka aurat. Kan jelas kan? Kalau membuka aurat bukan olahraganya berarti, tinggal kita tutup aja. Satu, membuka aurat. Dua, olahraganya misalnya sampai menzolimi orang lain. Tiga, misalnya ada judinya di dalamnya gitu kan, kompetisi ada judinya. Kalau nggak melanggar syariat ya nggak masalah. Main bola nyunnah nggak? Nyunnah. Dari mana main bola nyunnah? Ada hadis. Makanya kalau baca sirah Nabi itu yang banyak adegannya tuh, biar kita open minded, terbuka. Oh ternyata ada juga yang adegan gini. Main bola itu di zaman Nabi yang dipakai apa? Jin. Bolanya itu bukan karet, jin. Pro siapa coba? Freestyler, jin. Ah nih gue lagi sebel banget sama jinis gitu-gitu. Wes, jinnya Yang di mana tuh? Jin yang masih kayak anak yang baru latihan, kayak jin masih amatiran, dia tuh lagi kayak apa ya, lagi kayak apa istilahnya kalau di kita, lagi training ya, jin lagi training, amatiran, trainingnya apa? Training menggoda orang lagi sholat, cuman salah milih sasaran, targetnya legend, Rasulullah targetnya, kan ini kayak nggak sebanding banget ya. Harusnya ada targetnya orang yang baru masuk Islam kah? Atau siapalah yang masih lemah imannya. Ini targetnya legend. Yang paling keren di antara umat manusia, Rasulullah. Itu ditargetin sama dia. Sementara dia masih training. Gak ngerti cara ngegodain orang. Wah ini lagi ada tahajud nih. Cowok ini gua godain deh. Nabi digodain. Nabi lagi Allahu Akbar baca ayat. Wah dia udah jungkir balik, udah segala macam. Wah udah heboh gitu, norak gak jelas gitu kan. Nabi biasa-biasa aja. Loh kok lo biasa aja sih? Oh, siapa sih? Nggak kenal sama Rasul. Soalnya dia kayak nggak ngecek dulu siapa targetnya, nggak buka dulu akun-akunnya apa nih, siapa sih ini. Jadi dia kayak terlalu sembrono lah. Sampai udah jungkir balik, Nabi biasa-biasa aja. Nabi selesai salam, dipegang sama Nabi. Hah? Kok dia bisa megang gua? Dipegang sama Nabi, diuyel-uyel. Uyel-uyel itu apa? Ya, digitu-gituin, jadi bulat kayak bola, terus diikat, ditaruh di tiang masjid. Ini Masjid Nabawi ya. Nggak usah dibahas bab itu deh. Dikit aja. Kan Masjid Nabawi itu ada dua area kan. Ada area tertutup kayak gini. Itu dipakai ibadah, dipakai itikaf, pakai sholat. Ada area terbuka namanya sahan. Atau kalau bahasa arsitek atau muzamil, courtyard. Memang dalam masjid juga. Nah di situ digantung tuh di tiang Masjid Nabawi bola api jin. Dia menyala seperti api tapi tidak membakar apa-apa. Digantung di tiang masjid. Nunggu sampai subuh. Begitu subuh, anak-anak kecil Madinah kan pada subuh berjamaah tuh. Mereka kan sunrise lover semua kan. Pada senang dengan waktu subuh. Karena waktu subuh itu waktu paling baik untuk orang yang beriman kan kata Nabi. Jadi pada bangun anak-anak kecil, kita ke masjid yuk. Anak-anak kayak ukuran upin-upin gitu. Tapi sahabat-sahabat gitu kan. Anak-anak kecil, memang anak-anak di bawah 10 tahun. Ke masjid, ramai kan anak kecil ke masjid. Subuh-subuh kan seru banget ya. Subuh-subuh anak kecil pada ketemu gengnya. Ke masjid ramai-ramai. Begitu masuk masjid ngelihat, kok ada lampu apa tuh kayak bola? Wah ya habis subuh kita main bola itu ya. Pada bisik-bisik gitu. Habis subuh pengen main bola itu. Begitu selesai subuh, Nabi ngambil bolanya dilepaskan. Pergi jinnya. Jangan balik lagi ya. Ya maaf salah target. Pergi aja dia. Kata Nabi apa? Kalau bukan karena doa saudaraku Sulaiman, akan aku biarkan jin ini jadi bola ditendang oleh anak-anak di kota Madinah. Berarti sepak bola udah ada pada masa itu, cuman contoh dalilnya bola api jin. Kalau sekarang mungkin menyambut satu Muharram gitu kan ya, atau menjelang Ramadan kan suka ada kayak kegiatan seru-seruan tuh, sepak bola api gitu kan. Yang buat saya sih itu namanya local pride.
salah satu kebanggaan lokal lah. Selama tidak membahayakan dan tidak berlebihan sih, ya namanya juga seru-seruan, masa nggak boleh gitu kan? Selama nggak ada keyakinan, ini api sebelum kita main sepak-sepak, kasihan ntar gini-gini dulu, kita nyembah-nyembah dulu, kita ada kayak ritual dulu, enggak sih. Cuman main doang, seru-seruan. Itu mungkin asal muasalnya yang tadi. Cuman kalau ini api beneran, kalau itu jin. Kalau jin di zaman kita kan mungkin nggak akan ketendang ya. Kalaupun ketendang nggak ada yang berani juga kali kan kayak, jin. Innalillah auzubillahi minasyaitonirrajim. Pada lari gitu. Ayat kursi keluar, Yasin segala macam. Sahabat saking jago nggak pakai ayat kursi, tendangan aja. Namanya juga jin. Akhirnya jinnya dilepas sama Nabi. Kenapa dilepas? Bukan karena kasihan. Dia tuh harusnya dikasih pelajaran sama Nabi. Cuman kenapa dilepas? Nabi menghargai doa Sulaiman. Apa doa Sulaiman? Ya Allah, beri saya kekuasaan yang tidak Engkau berikan kepada orang setelah saya. Apa kekuasaannya? Bisa menguasai jin. Sebetulnya Nabi bisa aja, cuman menghargai Nabi Sulaiman. Jadi di antara para Nabi kayak saling respect gitu. Ini mah bagian Sulaiman deh. Jangan saya nggak akan ngambil bagian itu. Kalau mau bisa lebih daripada Sulaiman. Sama kayak Nabi Musa membelah laut yang saya sering cerita. Nabi Muhammad membelah bulan. Lebih dahsyat siapa coba? Walaupun sama-sama dahsyat. Nabi Musa belah laut dengan seizin Allah. Nabi Muhammad belah bulan dengan seizin Allah. Bukan yang di bumi. Yang di luar bumi, yang jadi planetnya bumi atau di luar angkasa, lebih keren lagi nih. Cuman ya Nabi Muhammad kan tipenya nggak pamer kayak kita ya. Baru apa aja udah, langsung edit lagi, terus kasih back sound, di slow motion. Kebayang belah bulan slow motion? Demi untuk bisa diakui gitu kan, itu mah kita. Tapi saya nggak berani menjudge karena emang saya juga gitu soalnya. Main snowboard, yang jatuh-jatuhnya di skip. Yang jatuh jangan ditampilin ya. Oh ya Ustaz. Yang jatuhnya nggak ada yang kelihatan kecuali yang hadir pada masa itu off air. Kalau yang lihat di sosial media, wah Ustaz jago banget nih bisa backside terus frontside gitu kan. Itu kan yang bisanya. Yang nggak bisanya terguling-guling kepala, terbentur segala macam. Nggak, itu hanya untuk saya dan teman-teman yang ikut. Jadi kalau pengen lihat saya jatuh, yuk ikut bareng. Promo. Hard selling. Balik lagi tadi ngomong apa kok jadi kesini? Olahraga. Intinya sih dia tuh menghargai banget pemberian kita sampai arigato kata dia, makasih banyak, wah apa segala macam. Ekspresinya tuh kayak orang nggak pernah ngeliat apa-apa. Ini namanya menghargai. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita kalau ada orang berbuat baik kepada kita, cobalah balas kebaikan dia. Tahadu, baru tahabu. Saling berhadiahlah kalian, jangan dihadiahin terus. Kita harus mikirin gimana ngebalas hadiah orang. Kalau nggak sanggup, bisa jadi ada orang yang ngasih kita hadiah, emang dia orang yang mampu. Kalau kita balas takutnya buat dia nggak terlalu berharga gitu kan. Kayak misalnya kita dikasih barang branded, dan dia mampu beli barang itu dengan harga yang sekian. Kita mau balas dengan harga yang sama, misalnya dia kasih kita misalnya baju branded, harganya misalnya 400.000. Kita mau bayar ngasih dia 400.000 asal lebar ya. Kenapa? Orang kos-kosan juga belum bayar. Ini gimana nih? Kalau nggak sanggup ngasih yang sama, maka kata Nabi doakan. Doakan dia sampai seolah-olah doa kita yang banyak itu sudah membayar kebaikan dia. Nah ini kan sama dengan yang tadi kan. Dia ucapin terima kasih sehari, besok juga, lusa juga, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Terus sampai dia bisa merasa tenang, saya udah berterima kasih dengan ucapan yang layak buat dia. Nggak bisa sekali. Bukan, oh ya thanks. Nggak gitu. Makasih ya, hatur nuhun, U-nya banyak. Hatur nuhun gitu kan. Kenapa banyak? Ini sunnah juga nih. Dalam cara menulis, mungkin saking sopannya dia, hatur nuhun, titik. Panjang, titiknya banyak lagi. Udah gitu senyum, udah gitu ketawa, guling-guling. Jadi agak alay banget gitu. Tapi ya itu kan ekspresi dia untuk saking bahagianya. Walaupun kadang-kadang dikasih sesuatu yang biasa aja. Ini nih, Nabi juga kayak gitu teman-teman. Dikasih apa aja sama orang, beliau tuh orangnya kayak selalu, ini berharga banget buat saya gitu orangnya. Di mana kita dibandingkan Rasulullah SAW? Apakah sunnah ini hanya tersisa di sana? Di negeri-negeri orang yang belum beriman? Kenapa mereka bisa mempraktekkan sunnah Nabi lebih baik daripada orang yang beriman? Bahkan orang yang sudah belajar sunnah, sudah belajar hadis Nabi. Kenapa kita mengambil teks dari kata-kata Nabi, tapi tidak meniru perilaku Nabi SAW? Bukankah sunnah Nabi itu ada sirah, ada surah, ada sarirah?
Ada sirah perbuatan Nabi, ada surah penampilan Nabi, tapi juga ada sarirah perasaan Nabi. Nabi rasa malu, Nabi rasa sungkan, Nabi rasa nggak enakan, Nabi rasa kasihan, Nabi rasa takut. Semua itu sunnah. Jadi kalau kita nggak ada rasa malu seperti rasa malunya Nabi, kita nggak ikut sunnah sarirah. Kalau kita orangnya nggak jaga perasaan orang lain, padahal Nabi sangat menjaga perasaan orang lain, berarti kita nggak ikut sunnah sarirah. Jadi sunnah Nabi itu bukan hanya surah, bukan hanya penampilan, banyak banget sunnah Nabi. Tapi kalau kita belum mampu mengikuti semua pun, maka kita belajar untuk menyempurnakan semampu kita. Saddidu wa qaribu, kata Nabi. Saddidu wa qaribu, apa artinya? Berusahalah untuk semirip mungkin. Kalau nggak bisa semirip mungkin, minimal agak-agak menyerupai. Saddidu wa qaribu. Fa illam takun mislahum fatashabbahu bihim. Kalau kamu tidak bisa persis seperti sahabat Nabi, minimal berusaha untuk menyerupai. Dan itu pasti ada lebih kurangnya. Ada orang yang kelebihannya itu dari sisi surah. Surahnya itu surah Nabi banget. Kenapa? Karena emang secara fisik mungkin dia mendukung. Misalnya dia ada orang yang surah jenggotnya panjang, bagus kan? Sepanjang ini. Ada yang pengen banget jenggotan udah pakai wak doyok, apa segala macam, nggak keluar juga Ustadz, gimana tuh? Berarti dia secara surah mungkin nggak bisa persis seperti Nabi, tapi secara sirahnya apa? Dia orangnya banyak bantu orang lain, dia orangnya gampang tersenyum sama orang lain, atau secara sarirah dia tuh orangnya nggak enakan, sangat menjaga perasaan orang. Nah, Nabi tuh gitu banget. Kalau ada yang ngasih hadiah ke Nabi itu, beliau tuh akan menghargai dan mengucapkan yang baik-baik kepada orang itu. Contoh, ada yang ngajak Nabi makan di rumahnya. Nabi terima undangannya, padahal itu yang undang orang miskin. Ya Rasul, nanti makan di rumah kami ya. Oh ya. Datanglah Nabi ke rumahnya. Dikasih cuman roti, nggak ada selai, nggak ada susu, nggak ada daging. Kan orang Arab itu kalau makan roti pakai daging kan, kayak kebab lah, cuman nggak digulung. Nah, ini nggak ada daging, nggak ada selai, nggak ada susu, nggak ada apa-apa, roti tok. Ditaruh di depan Nabi. Nabi nungguin. Biasanya ntar habis ini datang selai gitu. Selainya bisa korma, selainya bisa keju dari susu, selainya juga bisa yang lain-lain gitu. Ditungguin. Nggak datang-datang. Orangnya juga duduk depan Nabi. Ya Rasulullah silakan dimakan. Oh, ada selainya, kata Nabi. Nabi nanya, karena nggak terbiasa makan gitu doang. Nabi tanya, ada selainya? Aduh, maaf ya Rasulullah, nggak ada apa-apa, cuman ada cuka, boleh? Dihadirkanlah cuka di sebelah Nabi. Nabi mengambil roti, disobek, dicelupin dengan cuka, dioles dengan cuka, makan. Nabi dengan wajah berseri-seri mengatakan, senikmat-nikmat lauk itu adalah cuka. Gimana Rasulullah coba? Luar biasa akhlaknya. Senikmat-nikmat lauk adalah cuka. Kalau yang sekarang kita dihadapkan kayak gitu, paling yang ngerti tentang hadis ini cuma orang Palembang. Karena orang Palembang memang memakai cuka untuk sebagai makanan favorit kan, yaitu empek-empek, dan emang enak. Jadi kalau udah sampai ke Palembang, saya ngerti hadisnya. Benar juga sih kata Nabi, senikmat-nikmat lauk itu adalah cuka yang empek-empek. Cuman kalau di luar Palembang, kita nggak ngerti kan senikmat-nikmat lauk itu cuka. Jadi jangan diterjemahin, ya itu mah wajar Ustaz, empek-empek emang enak. Ya oke, tapi kan ini bukan di Palembang, lagi di Arab. Orang Arab nggak tahu empek-empek. Jadi makan si roti teh pakai cuka, itu nggak biasa di mereka. Sehingga ketika Nabi mengatakan senikmat-nikmat lauk itu cuka dengan wajah berseri-seri, dan makannya seolah-olah enak banget makanannya itu teh. Kalau kita kan, oh ya. Terus kayak colek dikit, aduh saya tadi pagi sarapannya udah 2 kali, kenyang, maaf ya. Itu paling sopan tuh, itu udah paling sopan kan kita. Kalau Nabi lebih dari itu sopan santunnya. Senikmat-nikmat lauk cuka, tambah makan. Sampai orang, gimana caranya membahagiakan yang memberi makanan. Nabi itu nggak pengen banget ngecewain orang yang ngasih beliau makanan. Itu tadi kita lihat dalam Fister, oh arigato, apa sekarang, kayak nggak pernah lihat, apa ini saya belum pernah lihat seumur hidup. Seolah-olah gitu kan. Ini cara dia mengapresiat orang yang memberikan hadiah kecil yang tadi. Itu tuh akhlak keren banget. Apa salahnya kita belajar kepada orang yang belum beriman pun, kalau itu kebaikan. Bukankah kita disuruh ambil nasihat dari siapapun, walaupun dari mulut budak Habasyah. Terimalah kebenaran, walaupun itu keluar dari mulut budak
Habasyah. Emangnya itu nggak ada di Madinah? Ada tapi bagian yang berbeda.